Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Artinya apa? Artinya kamu kalau mau cari surga, surgamu adanya di bawah telapak kaki ibu, dengan cara kamu berbakti kepada ibumu. Jadi kalau kamu mau cari surga akhirat, adanya berada di bawah telapak kaki ibu. Kalau mau cari surga yang di dunia, yaitu berupa kebahagiaan dan keberkahan, itu juga ada pada mencari keridhaan orang tua. Namun yang khususnya di sini adalah ibu. Nggak usah nunggu-nunggu di akhirat. Bakti kepada ibu, bakti kepada bapak, bakti kepada orang tua adalah sesuatu hal yang akan dipersegerakan balasannya dari di dunia sebelum di akhirat. Katanya Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, bima makna bahwasanya dzambun ujilat uqubatuh, ada juga sawabun ujilat sawabuh, ada juga khair ujilat sawabuh. Maka alaihi wasallam bahwa ada perbuatan baik yang dipersegera balasannya dari di dunia sebelum akhirat, yaitu birrul walidain. Bakti sama orang tua tuh pasti sama Allah SWT dikasih balasannya dari sejak di dunia sebelum di akhirat. Nggak ada yang nggak dibalas. Maka teman-teman sekalian, kebaikanmu kepada orang tuamu adalah kebaikanmu kepada diri sendiri. Kebaikanmu pada ibumu, pada ayahmu adalah caramu memperlakukan dirimu sendiri. Gimana cara memperlakukan orang tua? Nah itu pula lah Allah akan memperlakukanmu nanti lewat anak-anak. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga letaknya di bawah telapak kaki ibu. Saya diajarin sama abah saya tuh dulu kalau mau dimudahkan pergi umrah atau haji gitu, yang tentu saja di sana ada pergi ke Madinah berziarah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau malam habis tahajud sebelum subuh baca gini, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi ballighna nazuruh. Ya Allah, sampaikanlah salawatmu kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, sampaikan kami dapat berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca aja terus, Bu. Hati ini kayak tempat. Kalau kamu banyak penuhin sampah yang dimasukin, lama-lama busuk, baunya busuk, dan itu akan tampak dari perlakuan yang tidak baik. Maka kalau ngelihat orang
pelakuannya kurang baik, berarti kalau memang hatinya banyak sampah. Nah, gimana biar sampahnya itu keluar? Gimana biar hatinya gak banyak sampah? Dikeluarin. Gimana caranya? Mungkin jangan dipendem apa-apa itu ya. Apa tuh jangan dipendem. Curhat gitu Ustazah, curhat ke orang lain, nggak harus kayak begitu. Kalau bisa belajar berilmu biar bisa mengolah perasaan hati sendiri, itu lebih bagus. Kalau enggak, sekurangnya curhat kepada Allah, kepada Rasulullah. Banyak baca sholawat, itu bentuk kamu keluarin apa yang ada dalam hati. Sambilan, Rasul, kok saya sedih banget ya Rasul, tolongin dong Rasul, nih hati biar baik, hati biar benar gitu. Atau ke Allah kan gitu ya Allah, nih hambamu nih ya Rabb, kok hati saya kayak gini ya, kok kesel mulu nih, kok ini mulu nih, tolongin ya Allah. Jadi tiap kali ada masalah jangan pendem, akhirnya kemudian jadi numpuk tuh sampah-sampahnya, isinya cuma sampah hatinya. Jadi yang dikeluarin hanya sampah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua dari kita milik Allah dan hanya kepada Allah kita kembali. Kita datangnya cuma kepada Allah. Kalau Allah tolak kita, ibu mau pergi ke pintunya siapa? Ibu meninggal dunia nih, ibu mati, tapi Allah kemudian tutupin pintu rahmatnya dari ibu. Bek, kata Allah, kamu aku usir dari hadapan rahmatku. Ibu mau pergi kemana? Karenanya Bu, kita minta sama Allah benar-benar, ya Allah, kalau datang ajal menjemput harus pindah dari alam dunia ke dalam alam kuburan nanti. Ya Allah, terimalah ruhku di hadapan-Mu. Fa in tatrud faman narju siwaka. Kalau Engkau tolak kami ya Allah, kepada siapa lagi kami harus datang? Amal ibadah Bu yang bikin kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama ta'ish tamut. Seperti mana kamu hidup, seperti itulah kamu akan meninggal dunia. Orang kalau waktu hidupnya itu senang berbuat kebaikan dan kebaikannya diterima sama Allah, nanti meninggalnya dalam keadaan seperti itu. Nanti dalam alam kuburannya Allah Subhanahu wa taala bahagiakan dalam alam kubur kita. Masya Allah. Ibu kalau sepanjang hidupnya nggak suka buat kebaikan, waduh, apa-apaan cuma mikirin diri sendiri aja, nggak pernah mikirin akhirat sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Nanti begitu meninggal dunia nggak ada apa-apa yang bisa kita dapat. Apalagi kalau sholat enggak, puasa enggak, zakat enggak, itu enggak, wah kebaikan nggak punya. Ya Allah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kalau dikubur kita disengsarakan sama Allah Subhanahu wa taala, Bu minta tolong sama siapa? Siapa yang ada yang bisa nolongin? Makanya nih waktu hidup di dunia nih dipakai yang benar. Pakai kesempatannya. Allah kasih kita modal. Apa modalnya? Umur kita yang sisa nih modal. Kita pakai benar-benar buat mencari rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau yang namanya kebaikan gak akan ada yang sia-sia. Ini ya, saya kasih tahu ya. Orang kalau kemudian, ibu-ibu hati-hati sama yang udah tunangan. Karena kadang-kadang nih orang tua nih, kalau punya anak udah bertunang, kalau dia jalan sama tunangannya, kayak dibolehin gitu. Kayak yang, ya nggak apa-apa mau tunangannya kok gitu. Kayak setengah halal. Padahal teman-teman sekalian, itu adalah jalannya setan. Setan tuh udah paling gampang banget godain orang yang udah bertunang. Kayaknya tuh yang malahan kalau nggak pernah jalan sama tunangannya gitu ya, ibunya malah bilang, kamu lagi kenapa sih nak sama dia? Ini nih yang terjadi di masyarakat kita nih. Ibu-ibu, teman-teman saudaraku sekalian, jangan sampai kamu menjadi salah satu pelakunya nih, baik yang anaknya ataupun yang ibunya, karena di sini kan yang hadir macam-macam nih umurnya. Maka teman-teman saudaraku sekalian, saya makan hati-hati. Ma khala rajul wa imra'ah illa wa syaitan salituhuma. Tidak berdua-duaan laki-laki dengan perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Teman-teman sekalian, begitu anak setan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah cerita setan tuh
punya step by step, punya langkahan demi langkahan. Yang asalnya kayaknya yang cuman pegangan tangan doang nggak apa-apa kali. Abis pegangan tangan cuman sandaran doang nggak apa-apa kali. Abisnya sandaran kemudian cuman ciuman doang di pipi nggak apa-apa kali. Terus tuh lama-lama naudzubillah min dzalik. Apalagi kalau udah tunangan nih, modelnya kayak gini nih, ntar juga sama aja kan, kita cuman majuin bentaran doang kok, kartu undangannya udah kesebar, ini apa kan sama juga, ntar sama sekarang emang apa bedanya gitu. Bedanya jelas teman-teman saudaraku sekalian. Kalau nanti